oleh paslon nomor urut 3. Saya memberikan kesempatan kepada yang pertama paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan ini. Durasinya 3 menit, ada di layar 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Pada pertanyaan pertama tadi yang sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor 3, apa yang akan kami buat ke depan apabila kami terpilih jadi gubernur untuk persoalan Gini ratio yang akan kita lakukan dalam upaya peningkatan Gini ratio ini agar supaya apa yang menjadi program unggulan kami nantinya ke depan, yaitu dalam pengentasan hal-hal seperti ini, program-program yang nantinya dapat mensejahterakan kesejahteraan petani dan nelayan itu yang akan kami lakukan, dan tentunya melalui kestabilan harga komoditi unggulan berbasis kearifan lokal serta pemberian bantuan juga kepada petani maupun kepada nelayan, itu akan menjadi tugas kami ke depan. Dan tentunya sebagaimana akan kami lakukan ke depan, di mana ada program unggulan yang tentunya ke depan, yaitu bagaimana pemberian anggaran dana desa kepada seluruh desa ya yang ada di seluruh 15 kabupaten kota yang jumlahnya kurang lebih 1.507 desa yang kami akan berikan dan dana keuangan provinsi sebesar 200 juta per desa. Nah, dari situlah kami akan membangun sulut ini akan menjadikan sulut bangkit. Nah, tentunya dari sini timbullah hal-hal yang dimana akan menekan angka Gini ratio-nya itu untuk sulut ke depan akan jadi lebih baik. Tentunya kita akan membangun dari desa, ya. Dari sinilah hal-hal seperti ini yang akan kami buat bersama Pak Wakil, di mana desa harus menjadi prime mover kita dalam hal mendorong ekonomi masyarakat untuk makin maju dan makin sejahtera. Dan dari situlah kenapa kami mengambil sulut bangkit. Sulut bangkit karena dari desa harus membangun. Desa harus bangkit. Dari situlah 200 juta ini kita minta kepada seluruh hukum tua maupun para aparat desa yang ada di desa di mana saja. Tidak usah khawatir, dengan dana 200 juta ini kita berikan sepenuhnya bagi desa untuk dapat mengolah keuangan desa ini. Dan dari situ kita akan melihat banyak hal di mana kemiskinan tidak akan ada lagi di seluruh Sulawesi Utara karena pembangunan dari desa sudah kita mulai. Dan mungkin ada hal-hal juga yang akan kami lakukan yang mana ada upaya untuk UMKM yang ada, kita akan berikan bantuan sebesar 3 juta per UMKM yang akan nantinya ke depan kita akan bangun hampir kurang lebih 30.000 UMKM yang ada, 50.000 UMKM yang ada di seluruh sulut yang akan mendapatkan bantuan UMKM ini. Dan saya kira ini program saya dan Pak Sehan, dan kami sudah lakukan ini juga di daerah kami, bagaimana untuk juga ada juga satu hal yang mana kami akan berikan, yaitu rumah layak huni. Mohon maaf ya, ini program kami akan kami berikan 3.000 rumah kepada seluruh kaum yang belum mendapatkan rumah layak huni. Saya kira itu saja mungkin program-program unggulan yang bisa kami berikan. Cukup Bu, waktunya selesai. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3 tadi. Waktu untuk menjawab Ibu 3 menit. Ya. 3 menit ya. Dimulai. Terima kasih. Tentunya waktu saya jadi gubernur adalah saya tidak bisa janji-janji yang tinggi. Saya berdoa, apa yang saya bisa buat adalah saya ingin membangun Sulawesi Utara lebih baru dengan cara apa? Seperti kalau di KEK, kita kan sudah ada izin dari Presiden. Kita supaya mengangkat itu ke misalnya pertanian, kelapa, cingke, dempala, itu adalah saya bikin pabrik-pabrik, panggil Pak investor dari luar untuk sama-sama bikin itu pabrik-pabrik supaya tidak ada pengangguran, sehingga pekerjaan ada dan tentunya masyarakat pasti. Begitu pula
kalau ada di pulau-pulau sebagai orang-orang pulau tuh kan banyak itu laut, ikan-ikan. Ikan cekalang, ikan rot, orang bikin pabrik itu bisa diekspor. Kemudian sayur-sayuran yang dari Tomohon sana, dari bagian-bagian selatan sana banyak sekali sayur-sayur. Orang kemas dengan bagus supaya bisa menaikkan hasil daripada pertanian. Dan tentunya orang jadi gubernur harus melihat merata. Jangan cuma itu sana boleh, itu sana ini tidak. Sama-sama saya punya hati adalah ingin supaya Sulawesi Utara itu berhasil, diberkati, takut Tuhan. Itu karena apa? Kalau orang senantiasa sama-sama, baik kabupaten 15 kabupaten ini sama-sama bekerja dengan baik, nyala ada baku-baku bakal lain, baku-baku sakit hati, pasti diberkati Tuhan. Saya punya hati ini benar-benar, kalau Tuhan percayakan, saya ingin Sulawesi Utara itu diberkati dengan merata. Jangan itu boleh, ini boleh, itu kasih, ini nyanda. Tidak. Saya percaya kalau ini mau jadi gubernur ini begini, Tuhan sudah tahu bagaimana siapa yang akan dipercayakan. Semua orang ini tahu, percaya Pak Tuhan, mana tuh Tuhan mau pilih. Mana betul-betul dia mau bekerja dengan tidak mementingkan diri sendiri, tidak keluarga atau dengan siapa. Betul-betul untuk masyarakat. Jadi seperti itu, Pak Wakil, bagaimana teruskan, bagaimana supaya miskin ini di Sulawesi Utara ini. Baik, tentunya saya sangat sepakat dengan pemikiran, cita-cita, harapan dari Ibu calon gubernur saya, bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah-daerah ini itu akibat langsung dari kegagalan pemerintah yang menghargai property rights. Ya. Nah, oleh karena itu harus diupayakan pemerataan pendapatan. Dan itu tugas apa? Tugas pemerintah. Percayakan kami akan atur semua itu. Amin. Termasuk ya contoh-contoh konkret. Misalnya pemerataan tingkat serapan tenaga kerja. Iya. Ya. Dari satu wilayah tertentu atau satu kabupaten tertentu. Seberapa besar tingkat serapan tenaga kerja di dalam kabupaten atau kota tertentu, ya, harus diatur supaya terjadi pemerataan, supaya pendapatan pun itu akan mengikuti secara langsung. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal. Maaf Pak, waktunya selesai. Terima kasih paslon nomor urut 2. Masih diberikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk menanggapi jawaban yang sudah diberikan paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Untuk menanggapinya diberikan durasi 1 menit. 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih moderator. Minta maaf Ibu pasangan calon gubernur nomor urut 2 dari yang Ibu sampaikan menanggapi pertanyaan saya tentang Gini rasio. Saya berkesimpulan, sekali lagi minta maaf Ibu calon gubernur, belum tahu persis apa terminologi tentang Gini rasio ini. Untuk itu saya sampaikan Gini rasio ini bicara tentang disparitas atau kesenjangan antara klaster masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Sementara penetrasi yang ingin dilaksanakan baik pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 sama sekali menurut hemat saya tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar yang bisa mengurangi disparitas ini. Untuk itu saya boleh sampaikan jika kami dipercayakan oleh rakyat Sulawesi Utara, kesenjangan ini akan kami kurangi dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada segenap lapisan masyarakat Sulawesi Utara untuk berusaha untuk makmur bersama. Terima kasih. Iya, terima kasih. Cukup ya? Ya, baik. Terima kasih kepada paslon nomor 3. Nah, selanjutnya giliran paslon nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Durasi atau waktu untuk memberikan pertanyaan ini adalah 1 menit. 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, mungkin ada pertanyaan saya di bidang investasi ya, yang selama ini sudah banyak dilakukan oleh
pemerintah provinsi dalam hal pengeluaran izin atau dalam hal apapun. Ada satu hal yang dimana ada prinsip dari World Bank yang mana Equator Principle ini wajib dilaksanakan oleh para investor. Kira-kira ya prinsip-prinsip upaya-upaya yang dilakukan untuk mengawal prinsip Equator Principle ini pada investasi di daerah ini apakah sudah dilaksanakan atau ada upaya-upaya apa yang telah dilaksanakan oleh pasangan calon nomor 3 maupun nomor 2 yang nantinya akan terpilih sebagai gubernur. Nah, Equator Principle ini sangat penting bagi kita semua untuk bisa kita laksanakan dalam investasi kita ke depan. Apa saja upaya-upaya yang akan dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Diberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan, durasinya 3 menit. Oke, 3 pertanyaan menit dimulai, 3 menit di layar ya. Silakan Saya dimulai dari menjawab sekarang. pertanyaan tadi, kalau saya lihat mengenai izin, ya. Jadi kalau mau saya jadi gubernur nanti, saya kalau mau keluarkan izin-izin apapun harus berdasarkan undang-undang pasal yang ada. Karena ini boleh sembarang. Karena mau izin ini, izin itu mesti ikut aturan. Jangan yang di luar daripada aturan. Saya mau harus ada aturan, ada baru bikin izin. Seperti yang saya sebutkan misalnya mau dibuat apa saja harus berdasarkan pasal izin yang ada dibuat oleh pemerintah. Jangan cuma sembarang-sembarang. Oh di sana bikin ini, bikin itu, bage jo. Yang penting mau dapat doi, bage. Jangan. Orang harus ada izin-izin itu harus melalui dengan penetapan hukum yang ada. Seperti kita ini, so pernah masuk penjara cuma lantaran salah tanda tangan. Kalau kita mau masuk penjara 2 kali, kita nih mau. Jadi kita suka bahwa apa saja yang orang buat harus dengan aturan-aturan yang ada. Demikian Bapak Wakil bagaimana? Jawab. Saya kira sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka pemerintah provinsi wajib untuk senantiasa dalam satu koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persoalan investasi. Nah, oleh karena itu, maka seperti yang diungkapkan oleh calon gubernur saya, maka Harus dalam prinsip untuk tetap konsisten dalam menjaga aturan-aturan yang berlaku itu harus menjadi yang terdepan. terukur. Dalam arti kita memang ingin membangun, tetapi aturan-aturan yang memperhatikan kepentingan rakyat kecil itu harus menjadi yang terdepan di dalam pembangunan ke depan ketika kami memimpin. Jangan karena kita memikirkan sesuatu yang bersifat keuntungan yang besar, lalu kemudian kita mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Oleh karenanya prinsip keadilan dan senantiasa memperhatikan kehidupan rakyat kecil dalam iklim investasi, dalam proses investasi yang ada, itu senantiasa juga harus diperhatikan. Dan ini menjadi cita-cita kami ke depan ketika kami dipercayakan untuk memimpin Sulawesi Utara ini. Kami akan menciptakan iklim investasi yang sehat, sebesar-besarnya, seluas-luasnya, tetapi tetap memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, 21 detik. Cukup. Tidak digunakan. Baik, cukup. Selanjutnya paslon nomor urut 3, silakan menjawab. Durasinya 3 menit. Di layar dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan dari paslon nomor urut 1 menyangkut investasi. Saya gambarkan sedikit investasi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tahun 2015 3 triliun. Tahun 2019 sudah mencapai 11 triliun investasinya. Jadi berdampak yang sangat banyak.
Dalam pertanyaannya menyangkut ekuator prinsipalnya, tentunya manfaat dari investasinya ini rakyat rasakan enggak? Nah, terbukti di pemerintahan Sulawesi Utara yang tadi saya katakan pertumbuhan ekonomi kita itu di atas rata-rata nasional 6% sampai 5% terus. Itu salah satu apa? Mengurangi pengangguran. Jadi rakyat sangat merasakan investasi yang ada. Itu pertama. Kedua, tentunya PDRB kita meningkat dengan ada investasi. Kalau dulu PDRB kita cuma 91 triliun, sekarang udah 130 triliun. Ini sangat-sangat ini. Jadi ekuator prinsipal itu multiplier efeknya kepada masyarakat Sulawesi Utara sangat-sangat berdampak. Salah satu contoh kepada masyarakat miskin. Dalam era sebelum COVID, kemiskinan kita turun. Termasuk tadi, pertanyaan kita tadi, yang Gini ratio. Kesenjangan kita merapat, tidak melebar. Inilah indikator investasi yang kita lakukan hampir selama 5 tahun ini. Jadi saya kira iklim investasi di Sulawesi Utara dengan kebijakan pemerintah oleh selama 5 tahun ini menambah orang mau datang ke Provinsi Sulawesi Utara, sehingga kita bisa lihat tadi investasi yang datang sampai 11 triliun, berapa banyak hotel yang bertumbuh di Sulawesi Utara, berapa banyak industri yang datang, pabrik semen datang, dan masih banyak juga investasi di bidang perikanan. Banyak sekali pertanian muncul. Karena apa? Karena multi efek player dari investasi yang masuk ke Sulawesi Utara ini sangat-sangat berdampak. Jadi saya kira apa yang ditanyakan oleh pasangan nomor 1 ini sangat baik. Biar masyarakat Sulawesi Utara tahu. Di saat-saat pandemi COVID begini, orang mau berinvestasi, kita ekspor ikan tuna langsung dari Bandara Samratulangi ke Narita. Begitu juga sekarang kita sudah ekspor bungkil kelapa langsung ke Vietnam, India dan lain. Ini dampak dari apa? Dampak dari investasi yang masuk. Dan kita tahu persis dampaknya multiplier yang selalu saya katakan bahwa investasi yang masuk ke sini berdampak secara langsung bagi masyarakat miskin. Dan indikator-indikator makro itu yang dibuat oleh BPS bisa digambarkan dan bisa terbuka, masyarakat bisa lihat apakah ini benar atau bukan. Jadi saya kira kami sudah lakukan. Bukan kami mau jadi gubernur baru melakukan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, cukup Pak ya? Cukup. Masih ada? Cukup. Disilakan kepada paslon nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2 dan nomor 3. Durasinya 1 menit, Ibu. Iya, Dimulai dari sekarang, silakan. Saya kira apa yang disampaikan tadi oleh paslon nomor 1 itu adalah impact. Tapi sebenarnya yang paling dititik beratkan pada ekuator prinsipal oleh program World Bank yaitu keseimbangan lingkungan. Apakah pemerintah saat ini sudah menerapkan itu? Menerapkan tentang keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan hidup dan penataan sosial masyarakat. Saya kira bahwa ini menjadi satu keharusan buat kita, termasuk tentang corporate social responsibility, responsibility, yaitu CSR. Nah, ini yang perlu tentunya kita pahami, gitu, karena tentu tidak semua investasi kemudian kita tanpa melihat dampak dan resiko. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan ekuator prinsipal yang ditetapkan oleh World Bank.
Nah, di kita tentunya masih banyak yang menurut kami masih melanggar dan merusak lingkungan. Cukup Bapak, waktunya selesai. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor 3 dan nomor 1. Ya. Durasi untuk memberikan pertanyaan 1 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya Fab bersama dengan Henry mau bertanya. Kia Padang, kalau untuk pendidikan tahun 2019 itu dari seluruh provinsi, 34 provinsi di Indonesia ini, kong torang pendidikan itu paling nomor 2, nomor KO. Nomor 2 ke belakang. Sedangkan waktu pemerintahan yang lalu, itu pendidikan yang ada di Sulawesi Utara, bagus sekali. Dapat peringkat yang nomor 2 pertama. Ini soal nomor paling ke belakang. Apa dan itu DPRT bagaimana? Saya mau bertanya cuma itu kepada pemimpin-pemimpin seperti mau tanya ke kenapa pendidikan itu sangat penting. Tadi kan tak dengar pendidikan penting. Ya, oke, tanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk menjawab. Durasinya 3 menit untuk menjawab, dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih pasangan nomor urut 2 dengan pertanyaan tentang pendidikan di Sulawesi Utara selama ini. Yang pertama saya sampaikan bahwa untuk menilai sukses tidaknya pelaksanaan pendidikan di suatu daerah tidak bisa hanya menilai dari angka nilai kelulusan yang disinggung Bapak Ibu calon gubernur nomor urut 2 tadi, yang kelulusan pada tahun 2019 kita itu dari 34 provinsi ada di urutan 30. Pada kenyataannya variabel nilai kelulusan itu tahun ini sudah tidak ada lagi. Oleh Menteri Pendidikan itu dihilangkan karena itu tidak mencerminkan real keadaan pendidikan baik secara persona anak-anak yang ada maupun terhadap tingkat keberhasilan pendidikan di satu daerah. Kita harus tahu persis bahwa variabel untuk sukses tidaknya pendidikan ada banyak, bukan cuma itu. Kita boleh, yang pertama adalah komitmen kita untuk dana pendidikan. Selama ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pasangan Oli Stephen menganggarkan 24% dari total anggaran kita. Itu sudah melewati syarat yang disesuaikan undang-undang bahwa anggaran pendidikan harus 20%. Kita 24%. Lebih daripada itu kita berusaha supaya ada kesamaan kualitas pendidikan dari Miangas sampai Betul Pinapeluman dengan jalan apa? Yang pertama kita tingkatkan kesejahteraan para tenaga-tenaga pendidik ini. Yang tadinya ada yang hanya 400.000 satu bulan, mulai tahun ini, bahkan mulai dari akhir tahun lalu, kita sudah tetapkan sesuai dengan UMP, alias 3 juta. Yang kedua menurut hemat kita adalah proses belajar mengajarnya juga kita harus tingkatkan. Karena selama ini ada variabel-variabel seperti APK, ruang belajar, disparitas guru matematika, fisika, kimia itu tidak tersebar dengan baik. Untuk itu kita sudah lakukan. Belum lagi dengan kita putus sekolah. Itu jadi variabel utama untuk kita mengukur sukses tidaknya pendidikan. Tingkat putus sekolah di Sulawesi Utara ini termasuk paling rendah di seluruh Indonesia. Belum lagi dengan masalah integritas. Kalau kita cuma bicara tentang nilai dan tingkat kelulusan, kita belum menjamin tentang integritas. Tapi di zaman oleh Stephen kita sudah terapkan ujian nasional berbasis komputer yang 100%. Sehingga betul-betul masalah integritas itu yang jadi modal dan itu jadi andalan kita. Sehingga kita yakin dan percaya anak-anak kita bukan nilai yang kita, tapi integritas, kejujuran itu yang kita penting. Yang berikut masalah kualitas tenaga pendidiknya. Upaya-upaya ikhtiar itu kita lakukan, bahkan mengundang Yohanes Surya untuk membantu kita menyiapkan tenaga pendidik matematika
dan lain-lain. Dan untuk itu, oleh Kementerian Pendidikan kita diajak selama 3 tahun penghargaan Ki Hajar. Terima kasih, Tuan Presiden. Terima kasih, Paslon nomor urut 3 sudah menjawab. Selanjutnya silakan Paslon nomor urut 1 untuk menjawab, durasinya 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang, silakan. Untuk pertanyaan dari pasangan calon nomor 2, saya akan jawab karena selama ini mungkin apa menjadi visi misi kami nantinya untuk dapat membawa pendidikan Sulawesi Utara ini dengan cerdas, energik, profesional, serta sehat dan sejahtera. Dan tentunya persoalan yang kami sudah tadi mendapat informasi bagaimana tingkat kelulusan dari SMA, SMK anak-anak kita masih terdapat di angka nomor 31 dari 34 provinsi. Memang ini sangat memalukan juga buat kami ya. Karena dengan angka yang baru saya dengar tadi dari pasangan calon nomor 3 bahwa 24% itu dana pendidikan telah diberikan. Tapi kenapa angka kelulusan tetap saja di bawah? Dan tentunya ini harus kita rubah artinya ke depan. Ada yang salah dalam penanganan pendidikan di Sulawesi Utara. Di sini mungkin ya kepala dinasnya yang saya dengar selama ini tidak sesuai topoksi. Ya, seorang dokter bisa memimpin satu dinas yang besar dan angkanya juga turun seperti itu kan menjadi suatu problem tersendiri bagi kita. Saya akan hapus ya seorang kepala dinas yang tidak sesuai dengan tupoksinya apabila saya jadi gubernur. Dari sini tentunya ada program yang tentunya akan kami berikan ke depan bagi anak didik kita, termasuk di seluruh SMA, SMK, sebagaimana nanti ada pembelajaran revolusi metodologi pendidikan yang akan kita terapkan di seluruh SMA, SMK, yaitu pembelajaran edusilmah berkaitan dengan berbasis IT. Dan ini sudah kami buktikan bahwa IPM yang terbaik yang saat ini kami raih ada di Minas Selatan. Nah, ini tentu kami akan implementasikan apa yang kami telah lakukan dalam peningkatan pendidikan untuk di Sulawesi Utara. Dan ini kami akan terapkan untuk di seluruh SMA, SMK. Untuk tunjangan guru, tentunya kami akan tingkatkan guru-guru ASN, honor maupun yang lain, tenaga-tenaga pendidik lainnya. Kita akan berikan insentif minimal 1 juta per orang, yang dimana ada 5.000 guru yang akan kami biayai ke depan. Dan ke depan juga ada sekolah-sekolah yang akan kami buat bertaraf internasional. Ya, kita akan memilih SMK unggulan yang akan kami rubah dan akan kita bangun bertaraf internasional. Dan ini kita akan pilih kabupaten kota yang nantinya ke depan yang akan kita benar-benar kerjasamakan, dan tentunya akan ada kerjasama dengan sekolah-sekolah di luar negeri untuk bisa bekerja sama dengan kami, termasuk di beberapa negara yang sangat baik pendidikannya. Dan yang berikutnya akan kami lakukan bagaimana, karena ini adalah masa COVID, mungkin pandemi, ke depan kita akan keluarkan kartu cerdas bagi anak didik kita, yaitu kartu cerdas anak sulut. Dan di sini akan kita lakukan memberikan semua secara gratis pada anak-anak agar supaya mereka bisa belajar dari rumah melalui aplikasi handphone yang nantinya akan diberikan langsung bagi anak-anak untuk membelajar mengakses langsung di sulut cerdas tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada paslon nomor 2. Sebelumnya saya ingatkan bisa kita menggunakan face shield-nya. Ya, silakan menggunakan face shield-nya. Terima kasih. Ya, jawaban. durasinya Ibu Ya. dimulai 1 menit. Ya, tanggapan. Dimulai 1 menit saat mulai Tanggapan menanggapi. saya sebenarnya jangan cuma pikir-pikir proyek, pikir-pikir yang mana yang bisa menguntungkan. Kalau untuk pendidikan kasih biar. Jadi harus betul-betul dilihat. Jangan cuma ini, itu, ini supaya dapat untung. Bikin tuh pendidikan. Saya pikir di Sulawesi Utara adalah orang pintar-pintar, ya, Samratulangi pintar. Kenapa so jadi bodoh? Karena cuma pikir-pikir tuh sana kok boleh ini dia kasih biar. Jadi sehingga di pendidikan di Sulawesi Utara walaupun so kasih duit banyak, tapi kalau tidak dikontrol
akhirnya jadi pendidikan paling terburuk di Sulawesi Utara adalah Sulawesi Utara peringkat 31. 32 itu. Bagaimana Bapak? Coba tanggapi. Indeks pembangunan manusia, salah satu indikatornya adalah pendidikan. Ketika pendidikan gagal, maka akan sangat menentukan tingkat indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, Cukup Pak, waktunya selesai. Demikian segmen ketiga ini kita aplaus dulu untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali dengan segmen keempat setelah jeda berikut ini.